Salam damai dan bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Bapak Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengamalkan dua sifat mulia dalam kehidupan, yaitu mengamalkan kedermawanan atau dana dan kebijaksanaan atau panya. Sebelum kita mengamalkan kedermawanan dan kebijaksanaan, kita perlu mengetahui apa itu kedermawanan dan kebijaksanaan. Dalam agama Buddha, kedermawanan dikenal dengan dana. Dana artinya memberi atas dasar kemurahan hati. Secara umum, dana adalah memberikan sesuatu untuk membantu orang lain yang memerlukan. Perbuatan demikian disebut dengan beramal. Dana adalah pemberian yang tulus ikhlas untuk menolong orang atau makhluk lain. Artinya, memberikan pertolongan tanpa pamrih, baik berupa materi, tenaga, atau nasihat yang tidak dipaksakan. Pengertian dana dalam agama Buddha bukan hanya berbentuk materi, tetapi bisa pula berupa bantuan, pengorbanan, dan bahkan pemberian maaf. Tujuan berdana yang paling utama dalam agama Buddha adalah belajar melepaskan keterikatan untuk menumbuhkan kebahagiaan. Seseorang yang tertolong akan berbahagia, tetapi orang yang menolong sesungguhnya yang lebih berbahagia. Karena ia mampu berbagi dan belajar melepaskan keterikatan kepada yang dicintainya. Selanjutnya, apa itu kebijaksanaan atau panya? Panya adalah kata dalam bahasa Pali yang artinya kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam agama Buddha bukan hanya tentang pintar atau cerdas, tetapi lebih kepada memahami kehidupan yang benar. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk berpikir dengan jernih, membuat keputusan yang baik, dan memahami kehidupan dengan benar. Dalam agama Buddha, kebijaksanaan adalah seperti lampu yang menerangi jalan hidup kita. Kebijaksanaan membantu kita untuk, yang pertama, membuat keputusan yang baik dengan berpikir matang dan melihat berbagai sisi dari suatu masalah. Yang kedua, menjaga hati agar tidak mudah marah, iri hati, atau sedih. Dan yang ketiga adalah menghargai hidup. Memahami bahwa hidup ini berharga dan penuh dengan hal-hal yang baik, maka hidup ini perlu untuk dihargai. Anak-anak, setelah kita memahami apa itu kedermawanan dan kebijaksanaan, sekarang mari kita belajar bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan melalui kisah bubur basi. Pada saat itu, murid Buddha sudah banyak sekali, sehingga banyak murid yang tidak dapat diawasi langsung oleh Buddha. Meskipun telah menjadi biku, Upanadi dan kedua temannya masih sering mengobrol tanpa arah, tidur, makan, dan bermalas-malasan. Di pihak lain, ada murid Buddha yang bernama Mahakassapa. Mahakassapa adalah seorang biku yang sangat sederhana, makan hanya sekali dalam sehari, dan memakai jubah yang sangat jelek, senang bermeditasi, dan sedikit dalam berbicara. Suatu ketika, Mahakassapa mendengar bahwa Upanandi dan kedua temannya sering meminta sedekah hanya kepada penduduk yang kaya-kaya saja, serta suka memaksa penduduk untuk menyokong dengan alasan membangun wihara. Mahakassapa mendengar hal itu kemudian ingin membuktikan kebenarannya.
Saat tiba waktu berpindah patah, Mahakasapa mengikuti ketiga orang tersebut. Sepanjang berpindah patah, setiap kali penduduk melihat Upanandi dan kedua temannya, mereka langsung menutup pintu. Atas kejadian ini, mereka bertiga akhirnya bertengkar dan saling menyalahkan. Selama ini, mereka senang memaksa penduduk untuk berdana dan hanya memilih penduduk yang kaya-kaya saja. Pertengkaran ketiga biku tersebut diketahui oleh Mahakasapa, sehingga terbongkarlah semua pelanggaran yang selama ini mereka lakukan. Mahakasapa ingin menyadarkan kekeliruan mereka selama ini. Dengan tenang dan tanpa bicara, Mahakasapa mengajak mereka untuk berpindah patah. Karena tidak mendapatkan makanan, maka Upanandi dan temannya mengikuti Mahakasapa. Tetapi betapa kagetnya mereka, ternyata Mahakasapa pergi berpindah patah kepada seorang tua renta yang tinggal di gubuk reot dan sangat miskin. Karena tidak punya apapun selain semangkuk bubur nasi, nenek tua pun memberikannya kepada Mahakasapa. Dengan senang hati, Mahakasapa menerima pemberian bubur basi tersebut berkat ketulusan si pemberi dan kesucian si penerima. Maka dana tersebut menjadi bersih dan membuahkan pahala yang sangat besar bagi si nenek tua. Peristiwa tersebut menyadarkan Upanandi dan teman-temannya tentang pentingnya sebuah ketulusan dalam berdana dan memberi kesempatan kepada semua orang tanpa pandang bulu untuk berbuat baik. Dari kisah bubur basi, kita belajar bahwa bersyukur dengan apa yang kita terima itu penting. Jangan pernah pilih-pilih makanan, terimalah keadaan apa adanya. Jadilah orang yang bersemangat dalam berlatih, tidak boleh malas-malas. Nah, anak-anak, apakah kalian ada pendapat lain tentang nilai-nilai kedermawanan dan kebijaksanaan dari kisah bubur basi? Jika ada, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Anak-anakku semuanya, mengamalkan kedermawanan dan kebijaksanaan akan memberi manfaat bagi kehidupan. Apa saja manfaatnya? Manfaat mengamalkan kedermawanan yaitu 1. Membuat hati merasa senang dan damai. 2. Meningkatkan rasa syukur. 3. Menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Yang keempat, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Dan yang kelima, mendatangkan berbagai pahala baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya. Selanjutnya, apa saja manfaat dari mengamalkan kebijaksanaan? Manfaat mengamalkan kebijaksanaan yaitu pertama, membuat hidup kita lebih tenang dan damai. Yang kedua, memperoleh rasa hormat dari orang lain. Yang ketiga, membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita simpulkan materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Kedermawanan adalah sifat yang sangat mulia. Dengan berdana, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuat diri kita menjadi lebih baik. Mari kita biasakan untuk berdana dan berbagi kepada sesama. Selanjutnya, kebijaksanaan adalah harta yang sangat berharga. Dengan memiliki kebijaksanaan, kita dapat hidup bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita semua berusaha untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah untuk pertemuan kita kali ini.
Semoga kita semua senantiasa berada dalam jalan dhamma dan selalu mempraktekkan kebaikan dalam hidup kita. Bapak akhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.